Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Bayu Adi Laksono. Saya yang akan ikut membantu mengajar mata kuliah pendidikan orang dewasa. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pengantar andragogi dan teori andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. Baik teman-teman, kita lanjut saja di slide berikutnya. Nah, saya akan mulai mengenai sejarah mengenai pembelajaran. Jadi sebenarnya pembelajaran itu diawali dari sekolah itu, kita ambil institusinya dulu ya. Sekolah itu diawali dari sebuah tempat di Eropa sana di abad ke-17, itu mengorganisasi siswa untuk kebutuhan gereja, begitu, untuk kaderisasi dari pendeta. Mula dari sekolah itu seperti itu sebenarnya secara institusi ya. Kemudian berangkat dari hal tersebut terbentuklah sebuah kelompok-kelompok belajar yang disebut dengan sekolah, itu yang mempunyai misi tertentu, bukan hanya misi religiusitas tapi juga misi yang lain seperti pengembangan keilmuan, kemudian misi-misi yang lebih spesifik, tidak hanya bersifat religiusitas saja. Nah, kemudian paradigmanya bergeser teman-teman. Pada saat itu pembelajaran yang hanya berfokus pada anak usia sekolah atau remaja usia sekolah yang disiapkan untuk tujuan tertentu, tetapi mulai bergeser karena apa? Karena kebutuhan untuk belajar bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Pada saat itu namanya teori pedagogi ya. Jadi ketika teori pedagogi itu atau pembelajaran yang sifatnya untuk anak-anak itu diberikan pada orang yang lebih dewasa dengan konteks pembelajaran orang dewasa tetapi tetap menggunakan pendekatan anak-anak, itu menyebabkan kegiatan pembelajaran untuk orang dewasa itu menjadi tidak produktif. Jadi yang semula teori pedagogi tersebut dimanfaatkan atau diterapkan dalam pembelajaran orang dewasa, itu menyebabkan ketidakproduktifan kelas tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya banyak yang gagal untuk pembelajaran orang dewasa ketika diterapkan teori pedagogi. Nah, kemudian para peneliti, para pengamat pendidikan pada saat itu merumuskan sebuah teori, merumuskan sebuah pembelajaran berdasarkan hasil riset. Itu muncullah andragogi. Nah, ini yang merumuskan adalah Malcolm Knowles. Ini mungkin yang teman-teman belum tahu fotonya, ini ketika masih muda ini. Ketika sudah agak tua berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaan sudut pandang pedagogi dengan andragogi paling tidak dilihat dari 4 sudut pandang ya, yakni konsep diri, kemudian pengalaman, kesiapan belajar, dan perspektif. Materinya saya selipkan sedikit bahasa Inggris ya, istilah bahasa Inggris ya. Kita belajar bahasa internasional. Saya juga sedang belajar. Teman-teman juga diharapkan juga bisa sedikit-sedikit sambil belajar, begitulah ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan mengenai ketidakjelasan materi, teman-teman bisa tanyakan juga supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, jadi ini perbedaan antara pedagogi dan andragogi dari konsep diri, teman-teman. Kalau dari sudut pandang pedagogi, konsep diri itu anak-anak kan lebih sifatnya adalah bergantung ya, jadi tidak memiliki pengalaman dan lain sebagainya, sehingga hubungan pelajar dengan pengajar itu merupakan hubungan yang bersifat pengarahan atau directing relationship. Jadi anak belajar A, anak belajar B, anak belajar C itu diarahkan oleh guru atau pengajar. Berbeda dengan sudut pandang andragogi, konsep diri dari andragogi karena subjek
pembelajarnya itu memiliki pengalaman, usianya mungkin bisa jauh lebih tua dari pengajarnya. Jadi konsepnya itu adalah helping relationship. Jadi si pelajar bukan pribadi yang tergantung, tetapi pribadi yang telah matang secara psikologis, secara usia. Jadi hubungan pelajar dengan pengajar itu merupakan hubungan yang saling membantu atau timbal balik. Kadang-kala mungkin pengajarnya bisa jadi muridnya, yang murid bisa jadi pengajar, karena kematangan atau kedewasaan atau pengalaman yang sudah mumpuni dari si pembelajar tadi. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Nah, ini sudut pandang yang paling menurut saya paling penting lah dari andragogi ini, karena dalam konsep andragogi pengalaman itu diakomodir. Berbeda dengan pedagogi ya, yang notabene pengalaman pelajar masih sangat terbatas kalau dalam anak-anak, karena itu dinilai anak kecil dalam proses pendidikan dan lain sebagainya. Komunikasinya kan hanya satu arah dari pengajar, karena pengajar dianggap lebih dewasa, lebih mumpuni, lebih memiliki pengalaman. Jadi anak-anak lebih ikut gitu saja dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam konsep andragogi, pengalaman pelajar yang dianggap sudah orang dewasa itu dinilai sebagai sumber belajar yang kaya. Jadi multi komunikasi oleh peserta pengajar maupun pembelajarnya. Jadi hubungannya timbal balik begitu. Tidak hanya sumber belajar dari pengajar, tetapi sumber belajarnya juga bisa dari pembelajarnya sendiri atau siswanya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan belajar. Nah, kalau dalam pedagogi, pendidik itu menentukan apa yang akan dipelajari, bagaimana dan kapan belajarnya, berjadwal, kemudian teknik pembelajarannya bagaimana, ceramah, diskusi, atau yang lain, itu semuanya ditentukan oleh pengajar atau guru. Siswa lebih dalam tanda kutip pasif ya, meskipun tidak selalu seperti itu dalam prakteknya, tetapi secara umum pengajar memiliki peran lebih sentral daripada pembelajar begitu. Tapi untuk khusus andragogi, itu pelajar atau pembelajar itu menentukan apa yang perlu dipelajari berdasarkan pada persepsi mereka sendiri terhadap tuntutan atau situasi sosial mereka. Jadi ketika belajar itu benar-benar apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka butuhnya adalah membaca, ya jelas tentu belajarnya mengenai belajar membaca, tidak perlu menentukan rumusan masalah dan lain sebagainya, atau tujuan pembelajaran, atau KD, kompetensi dasar, dan lain sebagainya seperti yang ada di sekolah. Tidak seperti itu konsepnya, jadi lebih praktis. Kemudian yang terakhir adalah perspektif. Jadi perspektif waktu dan orientasi terhadap belajar. Diajarkan bahan yang dimaksudkan untuk digunakan di masa yang ada. Jadi untuk anak-anak itu sifatnya lebih subject center. Jadi belajarnya mata pelajaran apa, kemudian yang dipelajari apa saja, isi dari pembelajarannya itu ditentukan oleh pengajar. Jadi lebih kaku begitu kalau untuk yang pedagogi. Tapi untuk andragogi, belajar merupakan proses untuk menemukan masalah dan memecahkannya. Jadi pendekatannya adalah problem center. Jadi ketika ada masalah apa, kemudian diselesaikan melalui pembelajaran yang disebut pendekatan andragogi tadi. Jadi lebih praktis, lebih efisien, tepat sasaran begitu. Karena apa yang dialami oleh si pembelajar, kegalauan, kegundahan oleh si pembelajar itu langsung terjawab dalam proses belajar. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya ini, saya akan lebih fokus pada andragogi ya, karena kita membaca ini. Nah, untuk andragogi ini dikaji oleh Knowles yang paling terkenal ya, karena bukunya mengenai adult learning itu dikaji atau diteliti oleh Knowles. Jadi beliau memberikan asumsi
memberikan pandangan terhadap asumsi belajar orang dewasa. Paling enggak ada 4 ini: self-direction, kemudian experience, kemudian yang 3 adalah readiness, yang keempat adalah problem center. Sama seperti yang tadi ini ya, tapi nanti pembahasannya akan lebih detail. Nah, asumsi-asumsi ini akan kita pelajari lebih detail. Yang pertama yakni self-direction. Jadi seseorang tumbuh dan matang dengan konsep diri yang bergerak dari ketergantungan total menuju pengarahan diri sendiri. Jadi kalau dalam pedagogi tadi anak-anak lebih bergantung pada guru atau pengajar, tetapi pada orang dewasa, ini yang membedakan ya dengan anak-anak. Kalau orang dewasa itu sudah mandiri begitu, mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk belajar apa dan fungsinya untuk apa. Nah, karena konsep diri inilah orang dewasa membutuhkan penghargaan orang lain sebagai manusia yang dapat mengarahkan diri sendiri. Jadi istilah dari self-direction ini atau self-directing ini adalah ketika orang dewasa itu mampu mengarahkan dirinya sendiri. Jadi mereka mau belajar apa dan untuk apa, kemudian atas dasar apa, itu mereka sendiri yang menentukan. Bukan seperti anak-anak yang harus bergantung pada guru dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah experience. Dalam pedagogi tadi, karena anak-anak tentunya dengan umur yang terbatas, dengan pengalaman yang sangat terbatas, kapasitas untuk menggali pengalaman sebagai bahan ajar itu akan lebih terbatas ya. Tapi kalau orang dewasa, karena mungkin sudah pengalamannya sudah banyak, usia juga sudah matang, pengalaman ini bisa digali menjadi sumber belajar atau sebagai bahan ajar. Jadi membuat pembelajarannya ini semakin kontekstual, jadi semakin memiliki gitu. Karena ketika mereka belajar berbasiskan pengalaman, tentu akan banyak interupsi yang diberikan, pengalaman-pengalaman yang di-share. Ketika belajar itu menjadi lebih hidup dan lebih memiliki, karena mereka juga merasakan pernah memiliki pengalaman seperti itu. Misalkan dalam pembelajaran atau pelatihan mengenai pelatihan membuat bahan bangunan misalkan, ketika mereka memiliki pengalaman dalam bidang bangunan, tentu itu bisa di-share juga dalam forum, dan itu memperkaya bahan pembelajaran. Selanjutnya yakni kesiapan untuk belajar. Kesiapan belajar bukan semata karena paksaan akademik. Jadi mereka belajar itu bukan seperti anak-anak yang untuk memperoleh ijazah, memperoleh pengakuan akademik dan lain sebagainya. Itu bukan, tapi karena mereka benar-benar membutuhkan untuk belajar. Jadi ketika orang dewasa belajar itu karena membutuhkan tingkatan perkembangan mereka yang harus menghadapi perannya sebagai pekerja, orang tua, pemimpin organisasi dan lain sebagainya. Jadi mereka belajar karena benar-benar membutuhkannya. Entah ada masalah di pekerjaannya, entah masalah di kapasitas SDM-nya yang belum meningkat. Jadi mereka benar-benar, saya ingin belajar teknik pengecoran misalkan, karena saya sebagai lulusan SMK tapi belum memiliki kesiapan teknis untuk tersertifikasi bidang itu. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya mereka, sesuai dengan kesiapan mereka. Begitu. Selanjutnya yakni problem center. Ya, orang dewasa cenderung memiliki orientasi belajar pada pemecahan masalah. Nah, ini hampir penjelasan seperti tadi ya. Jadi kesiapan belajar, kemudian pengalaman, kemudian dilengkapi dengan problem center orientation atau belajar berbasis karena adanya masalah. Dia lulusan SMK harus menjadi
untuk menjadi seorang pekerja di pengawas bangunan misalkan, dia harus memiliki keahlian untuk pengecoran misalkan, kan dalam SMK tidak dipelajari misalkan. Kemudian dia ingin menghilangkan permasalahan atau kegalauannya dengan ikut pelatihan teknik pengecoran misalkan, seperti itu. Itu kan problem center. Problem yang ada dalam dirinya sendiri itu diselesaikan dengan program pembelajaran. Jadi jelas, tujuannya jelas, dia ingin memiliki sertifikasi bidang pengecoran. Makanya dia belajar bidang pengecoran. Sesimpel itu belajar orang dewasa, tetapi memiliki pemaknaan yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita lebih teknikal lagi dalam pembelajaran, yakni implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, menyiapkan iklim belajar yang kondusif, teman-teman. Jadi penataan fisik, keadaan ruangan yang bagus, kemudian keadaan iklim antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam satu kelompok tersebut, kemudian iklim kebijakannya dalam pembelajaran dan lain sebagainya, itu perlu dipersiapkan. Nanti teman-teman akan lebih detail mempelajari materi ini ketika nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman akan ada tugas mengenai simulasi pembelajaran orang dewasa. Kita belajar teorinya dulu. Kemudian yang kedua, menciptakan mekanisme perencanaan bersama. Nah, ini yang paling penting dalam pembelajaran andragogi, teman-teman. Jadi perencanaan pembelajarannya disiapkan bersama-sama. Tidak oleh pengajar saja, tetapi juga melibatkan pengalaman dari si pembelajar atau si murid. Jadi ketika tujuannya pembelajaran ini direncanakan bersama-sama, itu akan lebih memiliki rasa yang tanggung jawab yang lebih tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni ini loncat dari 2 ke 3 dari 2 ke 4. Yang selanjutnya yakni merumuskan tujuan khusus. Nah, ini nanti lebih detail dalam pembelajaran di tugas ya. Pembelajaran tujuan khusus ini seperti apa. Kemudian yang kelima adalah merancang pola pengalaman belajar. Nah, ini tadi yang seperti nomor 2 tadi ya. Mekanisme perencanaan bersama ini melibatkan pengalaman belajar dari si murid-murid untuk mengakomodir. Jadi misalkan begini, ketika dalam sebuah kelas itu, kelas pembelajaran orang dewasa, materi yang akan dipelajari ternyata itu sudah pernah dipelajari oleh si orang dewasa atau si pembelajar, tentu itu akan membuat si orang dewasa itu menjadi bosan dan malas atau tidak lagi menganggap pembelajaran itu penting. Makanya pengalaman belajar ini menjadi sebuah hal yang sangat sentral dalam pembelajaran orang dewasa, dan itu harus diakomodir. Yang selanjutnya yakni melaksanakan program. Ini programnya sesuai dengan teori-teori sebelumnya tadi. Yang selanjutnya yakni evaluasi dan menetapkan ulang kebutuhan belajar. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan ketika ini bisa sering mungkin dalam pembelajaran orang dewasa. Karena apa? Karena kebutuhan belajar orang dewasa itu sangat spesifik, sangat khusus, tujuannya sangat jelas. Jadi seandainya nanti teman-teman terlibat dalam pembelajaran orang dewasa, diusahakan evaluasi belajar itu bisa sesering mungkin, bisa per pertemuan mungkin ada evaluasi di akhir, supaya ini memastikan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu benar-benar sesuai dan dibutuhkan oleh si pembelajar. Oke. Saya kira itu dulu teman-teman untuk materi yang kedua. Jadi teman-teman bisa belajar teori dulu, belajar diskusi mengenai andragogi dulu. Teman-teman juga masih sangat muda di semester yang kedua, tentu teman-teman akan lebih banyak mengeksplorasi pendidikan orang dewasa atau andragogi ketika teman-teman di lapangan.
Pun demikian kalau teman-teman sudah banyak pengalaman di lapangan, nanti teman-teman bisa compare antara teori yang saya sampaikan dengan keadaan yang ada di lapangan. Apakah benar, apakah betul bahwa ketika orang-orang dewasa itu belajar atau memiliki tujuan khusus, kemudian ikut pelatihan dan lain sebagainya, itu memenuhi asumsi seperti yang disebutkan oleh Knowles tadi. Yang pertama adalah konsep diri, yang kedua adalah kesiapan belajar, yang ketiga adalah pengalaman, yang keempat adalah apa? Lupa juga. Problem center, berbasis pada masalah. Jadi 4 hal yang perlu kita pahami dari asumsi-asumsi pembelajaran orang dewasa yang disampaikan oleh Knowles. Yang pertama adalah konsep diri, yang kedua adalah experience atau pengalaman, yang ketiga adalah kesiapan belajar, yang keempat adalah problem center. Nah, 4 asumsi ini yang mungkin teman-teman nanti bisa buktikan di lapangan apakah benar asumsi-asumsi ini yang ada dalam pembelajaran orang dewasa. Oke, saya kira itu dulu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye.